92 warga Kabupaten Belu terpapar HIV dan AIDS. Dipastikan kasus ini akan terus meningkat. Bupati Belu Willy Boroswai sambut kedatangan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi di Kabupaten Belu. Orang muda Katolik Santa Immaculata Katedral Atenua pentaskan tablo Kisah Sengsara Yesus Jumat Agung 2025. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya Nita Seran, akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Belu terus menunjukkan tren kenaikan hingga akhir tahun 2024. Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA mencatat sebanyak 92 warga telah terpapar. Berikut informasi selengkapnya. Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kabupaten Belu kembali menunjukkan lonjakan penderita HIV dan AIDS yang mengkhawatirkan. Hingga akhir tahun 2024, KPA mencatat 92 kasus baru HIV dan AIDS. Angka ini meningkat sebanyak 40 kasus dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 52 kasus. Kenaikan ini membuat jumlah kumulatif penderita HIV dan AIDS di Belu yang terhitung sejak tahun 2010 kini menyentuh angka 982 orang. Data itu sebetulnya datanya Dinas Kesehatan sejak 2010, waktu itu kita masih bergabung ya dengan Malaka. Itu sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian sampai dengan tahun 2024 itu kasus baru yang ditemukan. Itu ada 92 kasus. Dan memang kalau kita lihat perkembangan kasus itu setiap tahun ada kasus baru. KPA Belu terus berusaha melawan tren kasus HIV dan AIDS yang meningkat melalui serangkaian upaya edukasi pendampingan untuk orang dengan HIV dan AIDS atau ODA, kunjungan langsung ke masyarakat, dan pembentukan komunitas peduli ODA. Upaya penanggulangan ini didukung oleh berbagai stakeholder termasuk Dinas Kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Jadi KPA tidak sendiri, juga Dinas Kesehatan bersama jajarannya juga tidak sendiri. Jadi kita berbagai komponen, berbagai stakeholder, juga masyarakat bersama-sama mencoba untuk mengatasi persoalan HIV/AIDS di Kabupaten Belu. Upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Belu terus berlanjut. Namun tantangan masih besar dengan kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak. KPA Belu berharap angka kasus dapat ditekan dan kesadaran masyarakat semakin meningkat. Dari Belu, tim liputan Atambo TV melaporkan. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Belu ungkap deretan tantangan dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Apa saja kendalanya? Berikut kami tayangkan untuk Anda. Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kabupaten Belu memaparkan berbagai kendala dalam penanganan kasus HIV dan AIDS. Salah satu faktor utama adalah stigma negatif dari masyarakat, bahkan dari keluarga sendiri, yang membuat banyak pengidap memilih untuk menutupi kondisi mereka karena rasa takut dan malu.
Tak hanya itu, banyak orang dengan HIV dan AIDS atau ODA yang belum bisa menerima keadaan mereka sehingga enggan mengkonsumsi obat yang sebenarnya telah disediakan secara gratis. Sebagian lainnya berhenti mengkonsumsi obat karena merasa sudah sehat dan hal ini menjadi salah satu kendala terbesar dihadapi KPA dalam menekan angka penyebaran. Yang menjadi kendala betul itu soal diskriminasi atau stigma, kemudian keluarga juga tidak belum mengerti banyak tentang HIV/AIDS sehingga mereka juga menyembunyikan keluarga yang terinfeksi. Itu juga menjadi kendala. Bukan hanya stigma dan penolakan dari masyarakat, KPA Belu juga dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana. Terbatasnya anggaran membuat setiap langkah penanggulangan harus dilakukan dengan skala prioritas. Namun di tengah berbagai kekurangan ini, KPA tak menyerah. Mereka terus bergerak, memaksimalkan sumber daya yang ada demi menekan penyebaran HIV dan AIDS di Belu. Terutama yang merupakan prioritas karena banyak yang harus dikunjungi. Tentu kita punya keterbatasan tenaga, keterbatasan biaya juga, sehingga memang harus membuat prioritas siapa yang kita kunjungi, siapa yang cukup dengan by phone atau telepon. KPA Belu terus berjuang di garis depan penanggulangan HIV dan AIDS. Harapannya sederhana, agar setiap orang yang terpapar mendapat dukungan bukan penghakiman, dan agar setiap langkah pencegahan dapat menjadi tameng bagi generasi yang akan datang. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ketua Majelis Klasis Gereja Masehi Injili di Timor Kabupaten Belu, Pendeta Paramenyu Uli soroti lonjakan kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Belu. Ketua Majelis Klasis Gereja Masehi Injili di Timor Kabupaten Belu, Pendeta Paramenyu Uli, turut menyoroti lonjakan kasus HIV dan AIDS yang kini telah menyentuh angka 982 orang penderita. Sebagai salah satu tokoh agama umat Kristen, Pendeta Para menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah menekan penularan HIV dan AIDS. Pihaknya berencana memasukkan materi edukasi khusus tentang pencegahan HIV dan AIDS ke dalam pembinaan pemuda gereja. Angka itu sangat memprihatinkan, maka pada dasarnya gereja kami bersama berkomitmen untuk menolong pemerintah untuk kalau bisa kita menekan angka itu dengan dia melakukan memasukkan materi-materi tentang bahaya AIDS itu dalam materi-materi katekisasi untuk anak-anak remaja, anak-anak muda, dan mungkin lebih fokus untuk membangun diskusi tentang bahaya dan pencegahan. Pendeta Paramenyu Uli juga berharap masyarakat terutama anggota jemaat Gemit dapat lebih membudayakan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ia mendorong kaum muda untuk terus berinovasi dan fokus pada hal-hal yang membangun agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang beresiko menjerat mereka pada hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk penularan HIV dan AIDS. Kami berharap anak-anak muda jauh lebih produktif dengan hal yang lebih baik. Dan memang kehidupan zaman sekarang juga memang sudah semakin sulit. Karena hal itu terjadi karena faktor putus asa dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa mencegahnya dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah kepada teman-teman muda. Suara tokoh agama seperti Pendeta Paramenyu Uli menjadi pengingat bahwa penanggulangan HIV dan AIDS bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Belu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan rapat perdana penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Belu tahun 2025-2029 di Aula Kantor Bapeda Belu, Senin 14 April 2025. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah ini merupakan salah satu proses strategis dalam perencanaan pembangunan daerah dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan kepala daerah saat ini selama periode kepemimpinan 5 tahun ke depan. Kegiatan yang digelar di Aula BPAD ini dipimpin langsung Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belu dan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bapeda, Tim Penyusun RPJMD. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rene Bere Baria menjelaskan, rancangan pembangunan ini paling lambat 40 hari usai pelantikan kepala daerah akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama. Hari ini kami melakukan rapat perdana untuk tim penyusun RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu tahun 2025 tahun 2029. Sekaligus kami memastikan visi misi yang sudah dibuat oleh Pak Bupati dan Pak Bupati untuk 5 tahun ke depan. Itu kami mencoba untuk membuatnya dalam versi teknokratik atau versi pemerintah. Nah, ini akan kita usulkan kembali ke Pak Bupati untuk disetujui. Untuk selanjutnya kami jabarkan dari visi misi itu kami turunkan ke tujuan, sasaran, arah kebijakan maupun program sampai dengan subkegiatan untuk 5 tahun ke depan. Ya, kita pastikan tanggal 4 itu Pak Bupati sudah serahkan dokumen rancangan awal RPJMD ini ke DPR. Untuk dibahas di sana. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Belu, Nikolaus Umbubiri menjelaskan, peningkatan sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur daerah menjadi prioritas dalam pembahasan rancangan pembangunan daerah Kabupaten Belu. Pembahasan rancangan awal RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029 ini merupakan tindak lanjut daripada visi dan misi Pak Bupati dan Wakil Bupati 2025-2030. Nah, yang paling utamanya itu adalah peningkatan SDM, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur. Kemudian ada penambahan di kegiatan untuk kearifan lokal dan juga pengembangan SDM khusus untuk yang pengembangan ASN-nya maksudnya. Namun proses ini membutuhkan persiapan yang matang dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait agar dokumen yang dihasilkan mampu menjadi paduan strategis dalam pembangunan daerah yang terarah dan berkesinambungan. Dari Belu, Tim Liputan Atombo TV melaporkan. Bupati Belu Willy Produslai sambut kedatangan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi di Kabupaten Belu. Informasinya akan kami sajikan usai jeda.